Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 4 semuanya? Ustazah berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga jarak, tetap di rumah, dan jaga imunnya. Tidak usah keluar kalau tidak ada hal yang penting ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar untuk pembelajaran IPS pertemuan kelima. Sudah siap belajar? Materi kita tentang tokoh-tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tokoh kerajaan Hindu. Nah, pembahasan kita karena kerajaan Hindu banyak, jadi agak banyak dikit ya. Yang pertama, ada Raja Mulawarman. Ini sangat terkenal, khususnya di tempat kita. Raja ini terkenal dari kerajaan Kutai yang tercatat namanya dalam prasasti Yupa, di mana Raja Mulawarman pernah menyumbang 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Ini untuk Raja Mulawarman. Yang kedua ada Raja Purnawarman. Ini berarti dari kerajaan mana? Kerajaan Tarumanagara. Raja ini terkenal dengan kebijaksanaannya. Beliau memperbaiki saluran air dan menguatkan armada perangnya itu untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. Yang ketiga ada Ratu Sima. Ratu Sima dari kerajaan Kalingga ini pemeluk agama Hindu beraliran Shiva. Beliau adalah ratu yang adil sehingga rakyatnya merasa aman, sentosa, dan hidup makmur. Nah, walaupun Ratu Sima memeluk agama Hindu, tapi hampir seluruh rakyatnya ini memeluk agama Buddha. Untuk raja yang keempat yaitu Raja Sanjaya. Raja dari kerajaan Mataram Hindu ini menganut aliran Shiva. Beliau menamakan dirinya Rakai Mataram, orang yang berkuasa di Mataram. Raja Sanjaya ahli dalam keprajuritan, itu tertuang dalam prasasti Canggal, di mana beliau dengan gagah berani melawan musuh-musuhnya. Nah, yang kelima ada Raja Jayabaya. Raja dari kerajaan Kediri ini berhasil mengalahkan Janggala dan mempersatukan menjadi kerajaan Kediri. Raja Jayabaya ini sangat terkenal dengan ramalannya yang disebut Jangka Jayabaya, terutama ramalannya tentang Pulau Jawa. Bahkan ramalannya diyakini hingga sekarang. Ini untuk raja kelima. Yang keenam, Raja Kertanegara. Raja terakhir dari kerajaan Singasari ini terkenal dengan cakap dalam bidang politik dan keagamaan. Beliau memiliki cita-cita yaitu mempersatukan Nusantara di bawah kepemimpinan kerajaan Singasari. Yang ketujuh adalah Raden Wijaya. Pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan Majapahit ini sebelumnya adalah tentara kerajaan Singasari. Beliau dapat merebut kerajaan Kediri dan mengusir pasukan Kubilai Khan dari Mongol hingga mendirikan kerajaan Majapahit. Ini asal muasal dari kerajaan Majapahit ya, di mana pendirinya adalah Raden Wijaya. Oke, yang ke-8, Raja Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk. Beliau memerintahkan membuat bendungan, saluran pengairan, dan pembukaan lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, di mana beliau sangat-sangat peduli dengan rakyatnya. Nah, tokoh yang terakhir yaitu Mahapati Gajah Mada. Ini terkenal sekali ya. Mahapati dari kerajaan Majapahit ini yang bersanding dengan Raja Hayam Wuruk terkenal dengan sumpah palapanya yang diikrarkan. Isinya apa? Yaitu
tekadnya untuk mempersatukan wilayah Nusantara di bawah kepemimpinan Kerajaan Majapahit. Ini untuk Mahapati Gajah Mada. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk tokoh-tokoh yang kita bahas hari ini. Mungkin sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang kerajaan-kerajaan ya. Di sini kita hanya memperjelas saja. Sedikit ukrawi dari Ustazah tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman sangat terkenal dengan kemegahan dan kebesarannya, tapi tetap rendah hati dan tidak sombong. Dalam Quran surah An-Naml ayat 18-19. Hai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak mengetahui. Mendengar itu Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hamba yang soleh-soleh. Nah, di sini dikatakan bahwa walaupun Nabi Sulaiman berkuasa, memiliki kerajaan yang sangat megah, beliau tetap rendah hati dan tidak sombong, dan tetap tunduk kepada perintah Allah. Baik teman-teman semuanya, mungkin demikian materi kita pada hari ini. Untuk tugasnya nanti Ustazah share di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi robbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.